Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Dan hari ini kita punya sebuah tema, yaitu salah tingkah. Saudara-saudara, pernahkah kita berada dalam situasi di mana kita merasa bahwa kita salah tingkah? Dalam kisah romantisme umumnya ada sebuah cerita ketika sang gadis tertunduk dengan tersipu-sipu, pipinya merah, ketika sang pujaan hati berkata bahwa ia sudah lama menaruh hati padanya. Tak tahu apa yang dilakukannya menanggapi perkataan pujaan hatinya itu. Bapak Ibu Saudara, salah tingkah berarti apa yang kita lakukan dirasakan tidak sesuai dengan situasi lingkungan yang ada. Contoh lain misalnya, ketika ibadah penghiburan di sebuah rumah duka, terlihat sepasang anak muda tertawa kecil, sampai-sampai orang menoleh ke belakang ke arah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Amsal pasal 20 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa." Saudara-saudara, di daerah Palestina dikenal ada dua musim dingin dan musim panas. Musim dingin adalah waktu di mana orang membajak tanah untuk menabur benih gandum pada waktunya. Dan musim panas adalah waktu di mana mereka memanen gandum. Nah, kegagalan hidup si pemalas bukan saja karena ia malas, tetapi ia tidak melakukan apa yang patut dilakukan pada musim dingin, yaitu membajak tanah. Bekerja keras mempersiapkan ladang untuk menabur benih pada waktunya. Tetapi dalam hatinya sudah ada niat atau motivasi yang kurang baik. Nanti ketika musim panas tiba, ia akan mencari makan dengan meminta-minta, mengemis, atau mungkin meminjam. Bahkan dengan cara yang keras atau kasar, ia bisa memaksa orang lain agar dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, niat ini tentu bukanlah berasal dari seseorang yang berhikmat, tetapi dari niat orang yang bodoh dan jahat. Amsal 20 ayat 5 berkata, "Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya." Orang berhikmat memfokuskan perhatiannya pada hidup yang bijaksana dan pandai menata kehidupan. Sebaliknya, orang yang malas, ia akan gagal di dalam menata kehidupannya. Nah, saudara-saudara, dalam masa pandemi ini kita semua sedang berada dalam perubahan yang luar biasa. Bahkan ada yang harus mengalami perubahan 180 derajat dalam kehidupannya. Ada beberapa anggota keluarga kita juga mengalami kehilangan pekerjaan, upah yang diturunkan demi kelanjutan tempat kerjanya. Ada beberapa keluarga yang harus kehilangan anggota keluarganya karena meninggal dunia terdampak virus pandemi COVID-19 ini. Anak-anak dan kita yang masih sekolah atau kuliah belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Kita masih belajar online. Hidup dalam masa pandemi merupakan hidup dalam tekanan berat. Tetapi ini bukan saatnya untuk bermalas-malasan. Sebaliknya kita harus bekerja extra mile, lebih dari biasanya. Supaya ketika nanti tiba masanya new normal terjadi, pandemi bisa diatasi, maka kita sudah berada pada sikap hidup yang tepat. Kita tidak salah tingkah. Kita tidak grogi berjalan di dalam masa depan yang baru ini. Kehidupan pasca pandemi bukanlah kehidupan yang sama seperti sebelum pandemi. Sekarang masanya kita semua bekerja keras untuk menanam benih-benih kehidupan untuk masa depan di mana kita bisa berselancar di atas gelombang kehidupan. Tetapi jika kita tidak bersikap tepat semasa krisis pandemi dan disrupsi saat ini,
kita akan kehilangan momentum untuk bangkit dan siap menyambut era baru, era kenormalan baru. Karena itu saudara, mari kita menjadi orang yang memiliki passion, semangat gairah untuk bekerja keras, untuk membajak sawah, membajak ladang dalam dunia pertanian. Bekerja keras untuk memulihkan kehidupan menuju masa new normal ini. Namun demikian, hidup yang bersemangat atau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah passion, adalah kehidupan dalam keberanian untuk menderita dan menahan rasa sakit, hidup dalam pengorbanan demi kasih dan kehidupan. Justru disinilah kita menemukan hikmatnya dari orang yang membajak, orang yang bekerja keras. Ia akan menjadi seorang pemimpin demi masa depan yang lebih baik. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.